Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sadam. Saya dari Politeknik Negeri Batam, kelas welding malam semester 3. Oke, saya akan menjelaskan eh, WPS qualification punyanya DSAW. Jadi yang lalu-lalu saya sudah membahas WPS qualified. Oke, langsung saja. Di halaman pertama kita menemukan laporan visual inspection. Visual inspection ini dilakukan oleh PT DSAW sendiri. Dari PT DSAW, PQR-nya adalah 397. PQR adalah prosedur qualification report. PQR itu adalah semua kegiatan welding, fit up atau segala macamnya, semuanya tuh di-report di sini yang nantinya itu jadi dokumen untuk pembuatan WPS. Ini untuk visualnya CC menggunakan D1.1 2015. Kita lanjut ke halaman kedua. Ini adalah UT-nya. Laporan UT oleh UT Quality. Ini ACC. Qualification-nya A. Nah, ini untuk laporan MT-nya. Ini dia untuk mechanical test. Itu di Batam biasanya lab-lab itu menggunakan jasa PTS. Itu PT Prosiana Teknologi Spesialis. Ini adalah laporan tensile. Untuk temperaturnya 25 derajat. Tes temperatur 25 derajat lebih kurang 2 derajat Celcius. Lalu mechanical test. eh, Transfer well ini lalu mechanical test ini longitudinal, ini adalah panjang las-lasan. Lalu ini adalah bend test. Oke, ini thickness-nya 16. Tuh, ininya ACC. Mulai nih.
Ini Charpy Impact Test dan ini dokumen report Charpy-nya. Dilakukan oleh PTS juga. Lalu ini Charpy Test juga. Lalu ini adalah hardness test resultannya. Hanya di sini menggunakan kode Vickers. Ini ada beberapa titik sudah ditentukan di AWS ukurannya titik 1, titik 2, titik 3. Ini sudah diatur di code. Kita tinggal ikut saja. Lalu ini adalah makro. Kegunaan makro ini adalah untuk kita bisa melihat bentuk dari weldingan itu tersebut. Lalu kita aplikasikan ke material ini. Sebelum kita aplikasikan material ini wajib kita haluskan atau transpas sampai betul-betul halus. Lalu di etching dengan cairan. Setelah itu kita bisa lihat inilah dia. Ini yang dinamakan fusion line. Ini yang originalnya. Ini adalah laporan pengujian dari keseluruhannya. Ini ada visualnya ACC, UT-nya juga ACC, MTI-nya juga tetes. Radiografinya enggak ya. Baru tensile test, baru bending test, micro test, hardness test, Charpy test. Inilah dia hasil dari semuanya. Lalu ini adalah PF. Ini adalah PWPS. Ini sebagai acuan. Jadi di sini sudah tertera dari materialnya, consumable-nya, welding desainnya, segala macamnya ada di sini. Ada trick pen-nya, semuanya ada di sini ya. Di PQR nih baru kita recon. PQR number-nya 397, tanggal berapa. Baru specification-nya menggunakan S355 KT0 grup 2, thickness-nya 16 mm. Lalu weldernya ini juga harus ditulis namanya M Sarwadi. Baru ini hasil tesnya. Ini ada original weld-nya. Karena ini menggunakan ini akan repair WPS. Jadi harus di remove di menggunakan gojing, karbonat gojing 16, lebarnya juga 16. Tingginya 16, lebarnya juga 16. Dan menggunakan after gojingnya harus pas.
karena akan diukur nanti. Baru ini startnya mulai tanggal berapa, jamnya jam berapa, selesainya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Baru gauging depth-nya 16 mm. Baru clean-nya menggunakan gerinda and brush. Jadi rootnya itu menggunakan SMAW, elektrotnya dari Oilcon Tenax 56S, specification-nya A5.1, classification-nya E7016. Baru preheat-nya minimal 70, diameternya 3,2. World number-nya ini beda-beda, kadang beda-beda, ada beda. Lalu untuk fill menggunakan proses SMAW, lalu elektrod menggunakan Earlincon Super Rods. Baru tuh specification-nya A5.5. Lalu untuk classification-nya E7018. Lalu preheat-nya 70 derajat. Lalu welding position-nya untuk root 2G and then fill 2G. Baru tekniknya stringer or weld band. Lalu multipass-nya multipass untuk posisinya 2G. Lalu ini ransennya. Rootnya. Lalu ini WPS untuk originalnya. Pertama itu yang weld menggunakan GMAW, baru di remove, di continue pakai SAW. Ini WPS-nya nih. Ini qualified ya, WPS qualified yang original. Originalnya weldnya pakai SAW. Ini PQR-nya juga ada. Pokoknya WPS itu pasti ada PQR-nya. Ini runsit-nya juga ada. Nah ini pertama itu pakai GMAW, baru tuh digojing, grinding, di remove ya, baru continue pakai SAW. Ya satu kali ngisi aja sudah penuh karena thicknessnya tipis. Sedangkan SAW itu filler meternya 4 mili jadi besar well gauge-nya. Sedangkan SAW itu kawatnya 4 mili. Lalu ini adalah well sertifikat. Jadi ini adalah sertifikat material, di mana kita bisa melihat spesifikasi, head number, uji tensilenya, entengnya, technical composition-nya,
mechanical properties, segala macam ada di sini. Sertifikat juga. Ini adalah sertifikat dari elektrodnya, consumable dari filler metalnya. Kalau saya mau sebut earth coil 7016 dari ini untuk sertifikat elektrodnya. Ini semua. Oke, langsung saja. Langsung aja ngisi WPS-nya. Untuk komponen name-nya Desa Web, welding prosesnya saya mau. Untuk ininya PQR 397. Lalu kita lanjut. Materialnya S355KT0, thickness-nya 16 mm. Baru kita nggak pakai DCP karena SMAW untuk sekarang. Baru spesifikasinya pakai A5. Baru classification-nya menggunakan E7016 dan E7018. Untuk nomor elektrodnya 1. Dia kalau 2 sekali ngelas itu satu waktu dia menggunakan 2 elektrod. Lalu preheat-nya saya buat 70 dan maksimalnya saya buat 100 karena ini adalah tugas engineer. Nah, ini dia parameternya. Ini parameternya kita dapat dari sini. Dari sini. Nah, dari sini. Parameternya dari sini. Karena apa? Dia nggak boleh berubah. Kalau dia berubah, dia harus dikualifikasi ulang. Kalau misalnya berubah, nggak boleh jauh-jauh juga. Apalagi consumable-nya juga nggak boleh berubah. Nah, ini adalah data dari uji tensile. Ini dari uji tensile. Ini dia. Ini dia. Ini kita tinggal menyocokkan aja, kita masukin semua data-datanya ke sini. Karena WPS ini tidak bisa dibuat-buat. Dalam artian kita mengada-ngada isinya semua. Jadi harus ada datanya semua. Supaya klien kita puas dan nyaman. Dan proyeknya tidak dan proyeknya biar tidak ada kendala. Soalnya ini tenselnya ini radiografinya ada ini dan hasilnya juga ACC dan ini nilai-nilai tensile. Baru
Hmm, lalu weldernya jangan lupa diisi weldernya yaitu M. Sarwadi. Lalu tes conduction-nya PT PTS and PT UTQ. Lalu ini adalah nilai-nilai tensile-nya. Hmm, oke, ini semuanya. Untuk numbernya PQR 397. Oke, sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.